Pernahkah kamu mengingat sesuatu dengan sangat jelas? Tempatnya, warnanya, percakapannya, tapi ketika kamu ceritakan ke orang lain, semua orang bilang, itu tidak pernah terjadi. Lalu kamu mulai bertanya-tanya, apakah mereka yang salah? Atau, apakah otakmu sedang menipumu? Fenomena ini disebut false memory, dan yang mengerikan adalah, otak kita bisa membuat kenangan palsu yang terasa lebih nyata daripada kejadian asli. Bayangkan kamu yakin pernah liburan ke sebuah pantai saat kecil. Kamu ingat pasirnya putih. Kamu ingat ayahmu memotret kamu sambil tertawa. Kamu bahkan ingat rasa dingin air lautnya. Lalu suatu hari, ketika kamu membuka album keluarga, kamu sadar, tidak ada satupun foto pantai. Ibumu bilang, kalian tidak pernah pergi ke sana. Tapi gambarnya begitu jelas di kepalamu. Seterang mimpi yang pernah benar-benar kamu alami. Pertanyaan pun muncul. Kalau begitu, dari mana ingatan itu berasal? False memory adalah fenomena psikologis ketika otak menciptakan kenangan palsu, lalu menyimpannya, seolah itu adalah bagian dari hidupmu. Bukan mimpi, bukan halusinasi. Ini memori penuh, lengkap dengan detail, emosi, dan sensasi. Menurut banyak ahli neuropsikologi, setiap kali kita mengingat sesuatu, otak sebenarnya sedang membangun ulang memori itu dari awal. Memori bukan seperti video rekaman. Memori adalah rekonstruksi, dan rekonstruksi selalu punya celah. Yang mengejutkan, otak sering menciptakan detail yang tidak ada. Kadang karena otak ingin melengkapi potongan yang hilang. Kadang karena kita menerima cerita dari orang lain. Kadang karena emosi yang sangat kuat mewarnai gambaran memori tersebut. Otak bekerja seperti editor film, menghapus adegan, menambah adegan, mengubah warna, bahkan membuat ending baru. Dan semua itu terjadi secara tidak sadar. Mari kita lihat beberapa contoh nyata yang mengguncang dunia. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus pernah membuat eksperimen terkenal. Ia menanamkan memori palsu pada seseorang bahwa mereka tersesat di mall saat kecil. Hasilnya mengejutkan. 25% peserta yakin itu benar-benar terjadi. Mereka bahkan menambahkan detail mereka sendiri. Padahal, kejadian itu tidak pernah terjadi sama sekali. Contoh lainnya adalah kasus saksi mata yang salah. Banyak kasus kriminal di dunia terungkap bahwa saksi mata mengingat hal yang salah. Mereka yakin melihat wajah pelaku, warna baju, suara, gerakan, padahal semuanya hasil rekonstruksi salah yang dibuat otak mereka di bawah stres. Beberapa orang bahkan dipenjara puluhan tahun karena memori palsu yang terlihat pasti. Selain itu, menurut penelitian, kenangan paling mudah dipalsukan adalah kenangan masa kecil. Kita sering percaya pernah jatuh dari sepeda, pernah bertengkar hebat, pernah melihat sesuatu. Padahal, itu bisa saja hasil cerita keluarga yang kita dengar berulang kali, lalu otak kita mengadopsinya sebagai kenangan pribadi. Mengapa kita bisa begitu yakin dengan ingatan palsu? False memory terasa kuat karena otak menambahkan visual, suara, emosi, sensasi tubuh, dan bahkan detail-detail kecil. Otak menciptakan film yang lengkap, dan karena lengkap, otak menganggapnya valid. Manusia cenderung lebih percaya perasaan daripada fakta. Selama sensasinya terasa nyata, otak akan bersikukuh bahwa itu bagian dari hidupmu. Ada beberapa pemicu umum terjadinya false memory. Ini sering muncul karena tekanan emosional yang tinggi, cerita yang kita dengar dari orang lain, atau bahkan melihat foto atau video yang sudah diedit. Trauma atau kejadian mengagetkan juga bisa memicu otak untuk mengisi kekosongan dengan detail yang tidak akurat. Pertanyaan sugestif seperti, kamu pasti ingat kan waktu itu, juga bisa menanamkan ide ke dalam pikiran kita. Begitu juga mimpi yang sangat kuat, atau repetisi cerita yang diulang-ulang, akan terasa semakin nyata seiring berjalannya waktu. Namun, tidak semua memori palsu itu buruk. Ada orang yang percaya mereka dulu adalah anak yang pendiam. Padahal sebenarnya tidak. Ada yang merasa masa kecilnya sangat indah. Padahal ada banyak hal pahit yang terjadi. Terkadang, otak sengaja menciptakan narasi baru untuk membantu kita bertahan dan melanjutkan hidup dengan lebih positif. Sekarang, bagian yang paling mengejutkan.
Berapa banyak kenangan kita yang sebenarnya salah? Menurut penelitian terbaru, lebih dari 40% kenangan jangka panjang manusia mengandung distorsi. Artinya, hampir setengah dari hal yang kamu yakini tentang hidupmu mungkin sudah tidak lagi seperti aslinya. Jika memori bisa salah, apa artinya identitas diri kita juga bisa bergeser? Pada akhirnya, false memory bukan sekadar fenomena psikologi, ia adalah pengingat bahwa manusia tidak sesempurna yang kita kira. Ingatan kita bukan lemari arsip yang rapi, tapi sebuah mozaik yang terus berubah bentuk, warna, dan gambarnya. Jadi, ketika kamu berdebat dengan seseorang tentang sebuah kenangan, atau ketika kamu merasa sangat yakin pernah mengalami sesuatu, ingatlah satu hal. Otakmu bisa menjadi sahabat terbaikmu, tapi juga bisa menjadi penipu paling halus dalam hidupmu. Terima kasih sudah menonton. Klik like, share, dan subscribe jika kamu ingin fakta psikologi gelap lainnya. Dan ingat, tidak semua yang kamu ingat adalah kenyataan.